sejak SMP bantuin orang tua. Cuman sesudah itu kita produknya campur, ada ya alpukat, buah-buah lokal, ada sayuran, ada durian. Nah, kemudian mulai konsentrasi di alpukat ini kurang lebih di tahun 2010-2011. Berawal alpukat ini dari hanya produk buah, karena kita awali sebuah bisnis agro itu adalah dari pasarnya. Kalau kita awali dari kebunnya, biasanya banyak sengsaranya. Alpukat ini dulu kami hanya menjual buahnya saja, tetapi karena kita kekurangan barang yang bagus, kemudian kita berpikir bagaimana untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Barulah di situ kita terjun ke lapangan, kita terjun ke masyarakat, memberdayakan alpukat yang alpukat itu sangat banyak variannya, atau bahkan bisa disebut sampai ribuan varietas, dan masing-masing daerah tentunya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Cuman untuk mencari sebuah produk yang perfect itu sampai saat ini kami belum mendapatkan. Cuman bahasa kita, alpukat kita golongkan dalam dua kategori. Satu kategori yang enak di lidah, yang kedua adalah enak di kantong. Karena alpukat yang enak di lidah belum tentu produktivitasnya bagus, kemudian lebih menguntungkan dari petani. Tetapi yang rasanya mungkin biasa, cukupan, bukan istimewa, tetapi produktivitasnya bagus, sehingga kalau dipanen itu cukup atau sangat menguntungkan bagi petani. Di antaranya saat ini adalah yang kita kembangkan paling banyak adalah alpukat Pangeran. Alpukat Pangeran ini berasal asli dari Kecamatan Ambarawa. Kita sebut Pangeran karena kebetulan bentuknya yang luar biasa, gagah, jadi besar, lonjong, kulitnya juga bagus, tampan seperti Pangeran. Nah, ini dibanding alpukat yang lain yang kita kembangkan cenderung lebih adaptif, gampang beradaptasi di beberapa tempat, baik DPL rendah, menengah ataupun tinggi. Kita di sini adalah DPL 650-an kurang lebih. Kita tanam di bawah sampai di 300, di bawahnya itu masih bagus. Di Malang itu 1000 bagus, di Majalengka juga bagus. Informasi dari orang yang membeli itu banyak yang adaptif, jadi hasilnya tetap bagus. Kelebihan alpukat ketika ditanam di DPL rendah itu rasanya lebih enak, kekurangannya berat buahnya yang kurang. Kalau DPL tinggi seperti Bandungan ke atas itu sampai di atas 1000, rasanya agak kurang karena kadar airnya tinggi, tetapi lebih menguntungkan bagi petani karena tonasenya lebih tinggi. Di dalam pertanian ini diantaranya adalah kami berusaha ingin membuktikan kepada masyarakat pada umumnya bahwasanya sektor pertanian ini adalah sebuah profesi yang tidak bisa dipandang oleh sebelah mata. Sebuah usaha itu tidak harus banyak. Kita mampu menanam 1 pohon, lakukan kebaikan meskipun hanya tanam 1 pohon. Kenapa? Modal kemampuan seseorang itu berbeda. Pekarangan rumah, kebun itu bisa kita manfaatkan. 1 pohon yang besar alpukat di daerah Bandungan sini ada alpukat wina, itu alpukat wina usia kurang lebih 20 tahun. Itu bisa produksi sampai 1 ton di depan rumah. Laku kemarin rata-rata 20.000. Insya Allah 1 pohon itu dapat 20 juta. Kalau kita punya lahan yang luas, tentunya hasilnya insya Allah akan lebih banyak. Cuman gini, kalkulasi perkebunan sekian hektar dengan yang hanya depan rumah, produktivitas tentu berbeda. Kita tidak bisa 1 hektar, contoh seperti kita tanam di Malang itu 8 kali 4 meter. Saya cerita tadi di awal, 1 pohon depan rumah bisa 1 ton. Skala perkebunan tidak mungkin bisa 1 pohon dengan 1 ton. Kenapa? Jarak tanamnya sudah berbeda, nutrisinya berbeda. Ini kan depan rumah tidak bersaingan dengan tanaman lain. Saingan kan cuma pondasi aja. Maka semua nutrisi hanya diserap 1 pohon ini. Tapi kalau skala perkebunan, saya tidak muluk-muluk, bisa rata-rata 1 pohon 200 kilo itu sudah sangat bagus. Hitungan saya seperti ini. 1 hektar jarak
8 kali 4 meter itu bisa muat kurang lebih 300 pohon. Anggap bisa produktif di yang 250 pohon. Yang 50 pohon kita anggap gagal atau kurang produktif. Kalau 250 pohon dikalikan masing-masing pohon itu bisa 100 kilo saja, itu target usia 5 sampai dengan 7 tahun. Bisa 100 kilo maka dapat 25 ton. Betul ya? Nah, 25 ton itu kalau kali 10.000 sudah dapat 250 juta. Itu berapa bulan, Mas? Dalam hitungan 1 tahun panen. Kenapa? Alpukat ini berbuah terkadang hanya sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, dan panennya terkadang tidak bareng. Maka kita ngitungnya dalam 1 tahun panen. Nah, itu 100 kilo itu insya Allah bukan sesuatu yang sulit, karena 1 pohon nanti ada yang keluar sampai 150, 200. Cuman kan ada juga yang berbuahnya di bawah 100 kilo. Nah, maka kita ambil rata-ratanya saja 100 kilo. Itu insya Allah. Dan untuk biaya atau biaya perawatan itu nggak habis 20%, karena pupuk kandang paling setahun 2 kali. Nah, nanti di sela-sela kasih pupuk kimia seperti NPK. Yang penting rumusnya alpukat itu jangan sampai daunnya ini kena hama, baik hama ulat, kutu kebul dan sejenis. Yang penting kalau daunnya sehat insya Allah produktivitasnya bagus. Ya kalau kita lihat di kampung-kampung itu alpukat juga nggak diapa-apain, ya nggak dipupuk, ya nggak disemprot. Tingkat tawakalnya terlalu tinggi, lillahi ta'ala aja. Jadi ya ada panen ya alhamdulillah. Cuman kalau skala perkebunan kita tidak bisa penonton seperti itu, karena tentunya tanaman satu dengan banyak itu mungkin kendalanya akan lebih banyak yang berjamaah, yang bareng-bareng. Penjualan alpukat ini tidak bisa dimonopoli oleh satu orang. Inilah indahnya sebuah kehidupan. Kita punya duit, dunia mau kita kuasai tidak bisa. Jadi yakinlah bahwa Allah itu Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih. Semuanya akan dikasih. Jadi kita tidak usah takut kita nggak dapat rezeki. Nah, ataupun kita nggak usah terlalu ambisi untuk menguasai, mematikan rezeki orang lain. Penjualan alpukat ini ada yang dibeli oleh tengkulak, datang ke kampung-kampung ke Babon, mereka dapat rezeki. Ada yang dijual ke pasar, mereka dapat rezeki. Ada yang dijual ke tempat kita, ada yang dapat rezeki. Ada dijual ke tempat lain, mereka juga dapat rezeki. Jadi yang datang ke tempat kita, yaitu alhamdulillah itu rezeki kita. Kalau ada yang hanya lewat depan kita, dijual ke tempat lain, kita husnudzon itu adalah rezekinya orang lain. Jadi nggak usah kita stop, biarkan mereka jalan. Tapi sebuah rumus usaha satu, ketika kita berdagang, timbangan kita baik, harga baik, pembayaran baik, insya Allah petani akan datang kepada kita. Ya. Sekarang alhamdulillah zaman timbangan digital sudah, ibarat anak SD aja bisa timbang, asal tahu angka, tahu oh ini barang sekian, timbangan beres lah. Kemudian harga, berikan harga yang wajar. Sebuah penyakit pedagang itu adalah untuk petani yang tidak mengetahui naik turunnya harga, dianggap harga itu murah terus. Saat naik, kalau petani nggak minta maka tidak dinaikkan. Ini penyakit tengkulak atau pedagang. Usahakan ini dihindari biar petani tidak terzalimi, tidak sakit hati. Kemudian pembayaran juga ya. Petani sudah menunggu hasil panen bertahun-tahun, mosok ketika sudah panen mau kita tunda lagi pembayarannya. Kapan mereka mau menikmati hasil? Maka berikanlah pembayaran. Nah, dengan seperti itu mereka ada trust, ada kepercayaan kepada kita. Oh, saya datang ke sana sudah tidak usah nego lagi, harganya sekian, harganya itu pasar naik ya naik, turun ya turun. Demikian pula pedagang yang ambil barang ke tempat kita, saat naik ya kita naikkan, turun ya kita turunkan, sehingga roda perputaran jual beli ini tetap jalan. Jadi kalau salah satu roda ada yang berhenti, maka akan berhentilah roda